Selamat pagi teman-teman dari Tanjung Lesung. Hari ini saya sengaja berangkat pagi dari penginapan karena mau ngasih lihat nih seberapa terang lampu Aprilia ini kalau berkendara saat gelap. Dan juga saya mau review beberapa hal yang belum sempat atau lupa saya cover di part pertama. Perlu diingatkan juga, motor ini masih ori pabrikan ya, belum ada yang saya upgrade parts-partsnya. Selain itu, saya pilih untuk berangkat pagi gini supaya sampai Cibubur sebelum jam 12 siang nih. Karena males banget kalau jalan agak siangan tuh, nantinya bakal sampai di Tangerangnya bisa jam 1 atau 2 siang pas lagi panas-panasnya. Selamat pagi teman-teman dari Tanjung Lesung. Sekarang jam 5.42 pagi. Saya akan pulang langsung ke Cibubur dengan jarak 150-an kilo, estimasi 4 jam sampai 5 jam. Belum termasuk istirahat ya. Ini kenapa saya pulang pagi-pagi begini sebelum matahari terbit? Karena emang mau ngetes lampunya aja sih. Kan kemarin siang tuh jalannya, jadi lampunya belum sempat ketes kan, terangnya seberapa. Nah ini saya tes nih, untuk matahari belum terbit, dan ternyata emang terang banget tuh, kelihatan kan. Terus ini saya nyalain lampu jauhnya ya. Terang banget. Untuk penginapan ya bisa dibilang so lah. Karena itu nggak dapat handuk sama sikat gigi sama odol ya. Aduh, untung saya bawa. Maksudnya kan kayak gitu basic penginapan harusnya ada begituan ya. Terus untuk keamanan parkirnya sih aman aja ya. Soalnya tuh dia jam 9 udah ditutup pintu gerbangnya. Ya tapi worth itu. Dengan harga 189.000 dapat AC. Oh iya, dan itu juga nggak dapat breakfast ya. Jadi kita harus nyari sendiri kalau nginep di situ. Nah nih hati-hati nih kalau lewatin tanjakan begini, tanjakan yang ada sambungan jembatannya, harus pelan-pelan. Kalau gue ntar motor kalian terbang. Wih, Selat Sunda. Udah kelihatan tuh kapal-kapal besar. Untuk rute pulangnya hampir sama sih kayak kemarin. Tapi ini nggak langsung saya tembak ke rumah ya. Saya tembaknya ke Pamulang, Tangerang Selatan. Soalnya kalau saya tembak ke rumah tuh ke Cibubur, dia ngelewatin yang kemarin lagi tuh. Jalan yang sepi terus lewat jembatan goyang. Aduh, ngeri banget.
Nah kalau saya tembak ke Pamulang, dia ngelewatin BSD, jadi ngelewatin yang jalan-jalan ramai lah. Dan ini pagi-pagi begini sepi banget ya di Jalan Raya Labuan. Berasa punya sendiri ini jalanan. Cuma satu dua aja. Pada nggak ke pasar apa ini orang-orang ya? Cakep banget, cuy. Sunrise di sawah nih. Ini kalau ada yang bikin rumah makan kayaknya laku juga nih. Buat nikmatin sunrise dan sunset di tengah sawah tuh, kayak yang di Puncak 2 tuh. Warung Tengsau kan di tengah sawah tuh. Ini biarpun masih pagi, saya kecepatan stabil aja ya di 50-an, 60-an. Nggak usah buru-buru lah. Sampai Jakarta paling jam setengah 12, jam setengah 1. Kalau ditambah istirahat nanti ya santai aja. Di sini tuh 10 sampai 15 km cuma 15 menit loh. Beda kan kalau di Jakarta bisa 1 jam. Cepet banget di sini. Jadi jangan heran ya. Kalau misalnya nih dari Tanjung Lesung ke Anyer berapa puluh kilometer gitu, ya paling nggak nyampe 1 jam kalau jalannya begini ya, lancar. Pas weekday. Terus kecepatan kalian di 60 sampai 70. Beda jauh banget ya sama di perkotaan tuh. Kalau di Jakarta 10 sampai 15 kilo aja udah pegel banget pinggang. Nah, kalau di sini mah santai banget, enjoy banget riding di daerah begini. Oh, masih berkabut ya di sini. Ini sekarang kita nyobain jalan yang satu arah nih. Oh, kemarin kan lewat sana tuh. Nah, kalau pulang nih lewat sini. Lebih deket. Tinggal lurus doang. Tapi banyak juga yang masuk ke lawan arah nih kemarin. Saya lihat pada lewat sini biar motongnya deket gitu ya. Wah, turun mana cuy? Ekstrim juga nih turunannya. Oke teman-teman, lanjut lagi.
Sekarang udah mau sampai Pandeglang nih. Dan ini by the way visornya saya pakai ya, soalnya ini menghadap sinar matahari banget. Silau banget kalau nggak pakai visor. Jadi kalian kalau mau touring-touring tuh helmnya wajib visor ya. Soalnya kalau pagi begini kan menghadap sinar nih jalannya. Itu silau banget. Dan kalau siang juga mataharinya kan pas banget di atas. Dan itu bikin mata capek, bikin pegel. Tapi kalau pakai visor ini enggak sih, aman aja. Karena kan kegunaannya untuk itu. Nah, makanya tuh kalau touring wajib deh pakai helm yang ada visornya. Mau yang full face atau yang half face. Kan buat kenyamanan kita juga kan saat berkendara. Tuh, wah, silau banget kan. Kalau nggak pakai visor mah, ini kalau pakai visor ya bisa 70%, 80% keredam lah silaunya. Jadi mata tuh nggak harus ke bawah, kedip-kedip gitu kan. Oh, ini enak aja. Oh ya, untuk Aprilia SRGT ini cc-nya bukan 200 ya. Biarpun dinamanya kan Aprilia SRGT 200 tuh. Itu sebenarnya mesinnya dia pakai iGate 200, bukan cc-nya. Kalau cc-nya tuh 175 cc. Makanya orang-orang tuh kalau nanya nih motor cc-nya 200 pada salah kaprah gara-gara ngeliat stiker yang di bodinya kan ada tulisan SRGT 200 tuh. Mereka kira cc-nya kali yang 200. Padahal mah ini engine-nya pakai iGate 200. Bisa banget ya marketingnya. Wah, macet nih. Tapi nggak apa-apa deh. Soalnya kan kemarin dari Depok sampai sekarang sampai ke Tanjung Lesung nggak ketemu macet begini nih. Sekalian saya tes nih. Buat macet-macetan begini enak nggak motornya? Nggak berat sih nih. Terus saya nggak perlu napak. Enteng aja. Jalan pelan begini macet-macetan. Dan buat ngeliat di macet juga enak aja lah. Nggak perlu nurunin kaki. Tuh.
Saya nggak nurunin kaki tuh, stabil aja deh. Nah, kecuali udah berhenti begini nih, baru harus nurunin kaki. Kalau buat macet-macetan yang mengular tuh, yang jaraknya deket-deket tapi nggak sampai berhenti tuh, nggak perlu nurunin kaki nih. Jadi kayak nggak kerasa bawa motor berat 148 kilo. Oke, update teman-teman. Jam 8.51 udah keluar dari Tenjo nih, di Jalan Raya Kutuk. Tadi saya dari Pandeglang sampai Tenjo nggak nge-record ya, karena jalannya sama aja. Dan ini nggak lewat Rumpin ya. Ternyata kalau lewat Rumpin itu, kalau lewat Rumpin itu lewat belakang Tenjo. Kalau lewat sini lewat depannya. Dan kondisi jalannya sih ya lebih parah di depan kayaknya nih daripada lewat belakang. Apa karena truk pada lewat sini kali ya? Nah, sedikit tips nih teman-teman kalau mau touring. Google Maps-nya jangan langsung ditembak ke tempat tujuan ya. Misalkan dari Jakarta nih mau ke Ujung Genteng, jangan langsung ke Ujung Gentengnya aja. Tembak aja dulu ke Sukabumi atau kemana di tengah-tengahnya gitu, biar nggak disesatin lewat jalan-jalan kecil atau lewat jalan belakang. Dan juga pakai mode mobil ya, tapi tolnya dinonaktifin. Soalnya kalau pakai mode mobil udah pasti lewat jalan gede sih. Nggak kayak saya kemarin tuh sampai lewat jembatan kecil gitu. Jam 9.10 udah sampai di mana nih ya? Bandara Budi Harton sebelah kanan. Tuh. Bandara Budi Harto Curug. 25 kilo lagi menuju checkpoint pertama di Pamulang. Makan dulu lah, di Rapel aja. Makan pagi sama makan siang. Soalnya tadi mau sarapan di Tanjung Lesung kayak masih kenyang sih. Udah lah, sekalian aja nanti di Tangerang. Oh iya, ini untuk stangnya juga enak ya, nyaman berkendara gitu. Jadi dia nggak lurus tuh bentuk stangnya. Dia agak kayak bentuk V gitu. Jadi tangan nggak pegel.
cocok banget nih kalau untuk berkendara jauh juga. Kemarin nggak pegel sih tangan, enak-enak aja. Dan juga ini untuk saya tinggi 167 cm, masih jinjit ya untuk motor ini. Kayaknya emang cocoknya buat di tinggi 170 ke atas deh. Jadi untuk yang tingginya di bawah 165 atau 160 kayaknya nggak recommended motor ini. Oke, teman-teman, udah sampai Pamulang nih, di Universitas Pamulang di jam 10:02. Perbedaan waktunya lumayan sih kalau lewat sini daripada lewat Depok terus Gunung Sindur, Rumpin. Kayak perbedaan waktunya tuh kayaknya bisa 15 sampai 20 menit deh. Soalnya kan di BSD-nya juga banyak lampu merah dan itu lama-lama banget. Bisa 2 sampai 3 menit. Dan di Pamulang ini lebih padat juga daripada di Depok. Nah, cari makan dulu deh. Udah lapar banget ini. Enaknya di mana ya? Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah istirahat makan kurang lebih 30 menit di ayam goreng selimut Juara. Tadi saya ngambil yang paket ya. Isinya ayam goreng selimutnya, ada tahu, tempe, dan sayur asem. 28.000 sama minumnya es teh manis 6.000. Total 34.000. Dan rasanya sih enak. Sayur asemnya juga enak ya. Worth it lah. Dan ini jarak ke Cibubur 25 kilo lagi ya, atau sekitar 1 jaman. Ya berarti kira-kira nanti sampai Cibubur jam 12 kurang loh.
Tapi sebelumnya nanti saya mau isi bensin juga ya, perbandingan. Kalau yang kemarin kan habis 4,11 liter tuh. Nah sekarang habisnya berapa nih ya? Apakah sama atau lebih dikit atau marah lebih irit? Coba ntar lihat. Oh ya, dan kalian kalau setelah lihat video ini mau beli Aprilia tapi bingung, wah servisnya ntar susah nggak nih, part-partnya susah nggak nih, tenang aja, Aprilia ini masih satu pabrikan sama Piaggio. Jadi kalau kalian beli Aprilia ini bisa servis di bengkel Vespa resmi mana aja. Terus di bengkel-bengkel skuter khusus Vespa atau Maxi gitu, motor-motor skuter premium juga bisa sih. Tapi mungkin partsnya yang gak lengkap ya. Kalau ke Vespa kan pasti lengkap semua tuh partsnya. Jadi nggak usah takut lah kalau beli motor ini. Ya overall untuk pergi dan pulang menggunakan Aprilia ini sangat di luar ekspektasi sih. Beda gitu feel-nya. Kalau kalian bawa skuter premium yang sama kayak gini nih, yang harganya 40-an, 40 jutaan, dengan bawa Aprilia ini, itu pasti beda banget. Jujur ini motor di luar ekspektasi banget sih. Jadi kalau kalian mau beda, daripada beli yang skuter-skuter premium yang harganya 40 jutaan atau beli Vespa yang udah mainstream juga ya, yang orang awam juga nggak bakal tahu gitu bedanya Vespa Sprint, Primavera, dan yang GTS Super itu. Saya saranin sih mending kalian beli Aprilia ini sih. Prestisnya dapet waktu ngeriding motor ini, dan juga di luar ekspektasi banget lah performa motor ini. Oke teman-teman, jam 11.58 touchdown juga di Jalan Raya Bogor. Ini udah deket banget sama Cibubur, tapi seperti yang saya bilang tadi, saya mau ngisi bensin dulu ya, mau ngeliat nih habis berapa. Dan ini SPBU yang dikelola oleh Pertamina ya, jadi nggak usah khawatir kalau ngisi di sini. Dari kualitas sama takaran pasti terjamin loh. Tadi itu habis 59.000. Berarti 4,3 atau 4,4 liter ya. Kalau kemarin kan di Tanjung Lesung ngisi 4,11 liter, 53 ribuan tuh. Ya beda-beda tipis lah pergi dan pulang. Akhirnya jam 12 siang lebih dikit saya mendarat juga nih di Cibubur asli tercinta. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya selama 2 hari ini. Sampai jumpa di trip berikutnya ya.